Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fatwa PBNU ya. Jadi agar lebih komplit penjelasan saya yang kemarin ya. Jadi sebetulnya ulama kita itu dalam hal ini PBNU ya atau kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama, seringkalinya terjadi itu suatu rumusan hukum itu tidak menunggu adanya masalah baru dikaji masalahnya. Sebetulnya seperti itu. Jadi setiap bahsul masail itu seringkali mengkaji masalah-masalah yang belum terjadi, bahkan yang memungkinkan akan terjadi gitu. Nah, seperti halnya juga masalah nasab ini. Jauh sebelumnya PBNU itu sudah mengkaji kan. Hasil tes DNA itu sudah 2004 kan, berarti 20 tahun yang lalu. Di mana waktu itu kemungkinan juga belum ada masalah yang menyangkut pembatalan nasab atau polemik nasab kan. Ya pada dasarnya memang seringkalinya itu ulama-ulama kita dalam merumuskan suatu fatwa itu tidak menunggu adanya permasalahan atau polemik baru dikaji begitu ya. Seperti halnya sekarang ini. Jadi fatwa tentang pembatalan nasab yang memakai tes DNA itu sifatnya universal. Artinya universal itu nggak hanya nasabnya keturunan Rasulullah saja, tapi semua mukmin itu nasabnya bisa dibatalkan melalui metode tes DNA. Nah, fatwa tersebut sudah dikeluarkan kan 20 tahun yang lalu kalau kita melihat tahun keluarannya 2004. Nah, sekarang saya merasa penting ini disosialisasikan ya, karena masih banyak narasi-narasi yang berusaha melemahkan fatwa dari PBNU tersebut ya, dengan berbagai macam cara tentunya. Nah, ini saya akan menunjukkan seberapa kuat fatwa PBNU tahun 2004. Kekuatannya itu sekuat apa ya di dalam organisasi NU. Kan ini banyak yang berkomentar juga, katanya petinggi PBNU siapa gitu menolak pendapat tentang nasab Ba'lawi yang dibatalkan ya. Nah, ini saya akan tunjukkan bahwa fatwa PBNU yang dikumpulkan dalam satu kitab yang bernama Ahkamul Fuqaha itu mempunyai kekuatan tertinggi di organisasi NU. Ini dasarnya akan saya tunjukkan ya. Jadi seandainya ada pejabat tertinggi PBNU sekalipun yang berpendapat beda, maka akan dikalahkan oleh fatwa yang ada di Ahkamul Fuqaha. Pernyataan ini yang menyatakan Ketum PBNU waktu itu Bapak Kiai Haji Said Akil Sirot ya. Ini kita baca bersama-sama seberapa kuat fatwa yang ada di dalam kitab Ahkamul Fuqaha yang kemarin saya tunjukkan tentang diperbolehkannya metode tes DNA untuk pembatalan nasab. Nah, ini ya, saya bacakan pernyataan di bawah ini, pernyataan dari Ketum PBNU waktu itu Bapak Kiai Haji Said Akil Sirot. Ini di atasnya ini saya bacakan judul Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatul Ulama. Solusi problematika aktual hukum Islam dalam kurung tahun 1926 sampai 2015. Jadi ini hasil dari Munas dan Muktamar dari tahun 1926 sampai 2015 dikumpulkan dalam satu kitab ini Ahkamul Fuqaha ya. Di sini pengantar Dr. KH MA Sahal Mahfud. Sambutan Rois Am PBNU Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sambutan Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA. Editor A. Ma'ruf Asrori dan Ahmad Muntaha AM. Terus ini bawahnya sambutan dari Bapak Kiai Haji Said Akil Sirot ya. Keputusan yang dihasilkan NU melalui Muktamar dan Munas ini memiliki kekuatan hukum dan bisa dijadikan rujukan karena merupakan hasil istimbat jama'i yang memiliki otoritas tertinggi di organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi mempunyai otoritas tertinggi. Seandainya ada pejabat tinggi PBNU yang mengeluarkan pernyataan tentang hukum fikih sekalipun yang bertentangan atau tidak jalan dengan kitab Ahkamul Fuqaha ini, tentu pernyataan petinggi PBNU tersebut secara proseduralnya dikalahkan atau disalahkan ya oleh apa yang ada di dalam Ahkamul Fuqaha ini. Karena kitab Ahkamul Fuqaha ini mempunyai otoritas tertinggi di organisasi Nahdlatul Ulama ya. Para ulama dalam forum Bahsul Masail telah menjadikan kutubul Mu'tabaroh yang diakui kualitas dan validitasnya sebagai rujukan, sehingga produk yang dihasilkan sangat otoritatif dan layak menjadi rujukan bersama. Ini pernyataan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA ya.
Karena saya lihat banyak komentar dari kelompok sebelah yang bernarasi katanya pejabat tinggi NU, Kiai siapa gitu, menolak tesis Kiai Imad, terus menolak pembatalan nasab dan sebagainya lah. Nah ini kita pakai kitab ini, Ahkamul Fuqaha yang kemarin sudah saya buat konten itu ya. Jadi jelas-jelas bahwa PBNU telah mengeluarkan fatwa tahun 2004. Yang fatwa itu sifatnya universal, nggak khusus untuk Ba'alawi saja memang ya. Bahwa metode tes DNA boleh dipakai untuk pembatalan nasab, tetapi tidak boleh dipakai untuk mengisbat atau mengukuhkan nasab. Fatwanya kan seperti itu ya. Nah, kekuatan fatwa itu dalam organisasi Nahdlatul Ulama itu mempunyai kekuatan otoritas tertinggi. Jadi tidak ada satupun kiai atau bahkan pejabat tinggi di Nahdlatul Ulama yang bisa mempunyai kekuatan di atas apa yang ada di dalam kitab Ahkamul Fuqaha ini. Ini sesuai keterangan yang dijelaskan oleh Ketum PBNU yaitu Bapak Profesor Kiai Haji Said Akil Sirot ya. Jadi Ketum PBNU saat itu ya. Itu beliau menyatakan bahwa keputusan yang ada di dalam kitab Ahkamul Fuqaha ini memiliki otoritas tertinggi di organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi jelas ya. Nah ini di samping itu juga narasi dari kelompok sebelah ya juga dari peguda-peguda Habib itu memang mereka berusaha merendahkan fatwa dari PBNU. Mereka berusaha mengalihkan ke diantaranya kesepakatan Forum Fikih Dunia gitu ya. Artinya apa? Mereka menghendaki kita Muslim Nusantara khususnya warga Nahdliyin untuk tidak mengindahkan atau tidak mengikuti fatwa PBNU. Ini kan sangat tidak logis ya. Ya bagi kita-kita yang nyimak atau mengikuti polemik ini mungkin tidak bingung dengan ulah mereka yang seperti itu ya. Tetapi masyarakat luas yang mungkin kurang mengikuti polemik nasab Ba'alawi ini kalau membaca atau mendengar pernyataan mereka itu pastinya juga dibuat bingung. Makanya saya pikir walaupun sebetulnya bagi kita ini pelurusan nasab Begudal Habib ini sudah clear, tapi perlu disuarakan terus memang agar masyarakat yang belum tahu itu agar menjadi tahu. Nah itu juga yang dilakukan oleh Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani juga Gus Abbas Buntet ya. Beliau kan juga keliling terus kan untuk mensosialisasikan keterputusan nasab dari Ba'alawi ini yang tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW ya. Memang sebetulnya secara prosedural nasab Ba'alawi sudah putus. Melalui kajian tesis juga nyatanya mereka tidak bisa mempunyai bukti kuat untuk menyanggah. Kajian sejarah juga silent ya, sepi ya selama 500 tahun lamanya. Tidak ada satu kitab sejarah pun atau kitab apapun yang menyinggung nama dari Ubaidillah. Terus melalui metode tes DNA ya sudah nyata-nyata bahwa mereka itu juga genetikanya adalah Yahudi Askenazi. Nah mereka dalam narasi di komentar-komentar itu masih mengelak. Mereka mengatakan banyak juga Ba'alawi yang J1 dan sebagainya. Ya udah kalau emang seperti itu kalian tes gitu loh. Bahkan dari kelompok Wali Songo mau membiayai. Ya kalian tes, kalian cari pakar genetika, nah gitu loh. Jadi nggak usah hanya ngeles-ngeles aja kan gitu. Karena bagi kita udah clear. Nah ini di sini perlu juga saya sampaikan pada kelompok Begudal Habib ini bahwa pendukung tesis Kiai Imad ini nggak ada orangnya yang nalarnya atau akalnya nggak encer itu nggak ada. Walaupun nggak pintar baca kitab seperti saya sekalipun. Nalar saya nggak beku ya. Jadi kalau kalian mau ngajak debat apalagi yang mau diperdebatkan kan gitu. Termasuk juga mereka ngotot untuk mengajak debat, tetapi mereka tidak mau mewakili Robito Alawiyah. Mereka jawab begini, ya udah kalau debat aja, nggak usah pakai syarat mewakili apa-apa kan gitu kan. Ini kalau logika mereka encer, tapi maklum mereka logikanya kan nggak encer seperti kita yang dukung tesisnya Kiai Imad kan. Nah kalau kita yang logikanya encer, sekarang kalau debat nggak mewakili apa-apa, apakah cuma pamer pinter baca kitab gitu, mau pamer kemampuan gitu, mau pamer ilmu gitu? Coba logikanya kan di situ kan. Orang debat di publik ya, terus banyak yang nyimak. Kalau tanpa ada kepentingan yang diperkirakan itu membuahkan suatu manfaat untuk kemaslahatan, terus gunanya apa? Mau pamer ilmu, mau pamer pinter baca kitab. Nah itu logika mereka nggak nyampe ke situ. Makanya dari pihak kita yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin tidak akan melayani debat sekalipun, kecuali mereka mewakili Robito Alawiyah. Walaupun sebetulnya bagi kita urusan nasab Ba'alawi ini benar-benar sudah clear, benar-benar sudah clear. Dan juga ada sebagian dari narasi ya yang membuat masyarakat mungkin agar bingung ya, diantaranya wah ini harusnya PBNU turun tangan gini. PBNU udah nggak perlu turun tangan, sudah nggak perlu turun tangan. PBNU sudah membuatkan fatwa tahun 2004 itu.
kita sudah bisa memakai dan memang sudah dipakai. Mau suruh turun tangan, basul masail apanya yang mau dibahas lagi, ya kan? Sekarang seandainya ini ya, dikaji lagi tesisnya Kiai Imad, dan umpamanya tesis Kiai Imad itu bisa dipatahkan, tapi DNA-nya Yahudi Askenazi, apakah nggak batal nasabnya? Karena keputusan atau fatwa PBNU tahun 2004 telah menyatakan bahwa metode tes DNA bisa dipakai untuk pembatalan nasab. Jadi sebetulnya kalau mereka mau debat, mewakili Robitoh Alawiyah sekalipun, bagi kita yang tidak menolak sains, bagi kita yang tidak mengingkari dari fatwa PBNU 2004 tadi, menang ataupun kalah perdebatan itu bagi kita nggak ada artinya. Karena kita tetap tidak akan meyakini bahwa begudal-begudal Habib itu adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kalau DNA-nya Yahudi Askenazi? Kalau mereka bernarasi metode tes DNA haram dipakai untuk pembatalan nasab, sekarang paling sederhana, kalau anak kalian ya pendukungnya Ba'alawi, DNA-nya nggak seperti kalian, bapaknya, bahkan DNA-nya umpamanya seperti Habib-Habib itu umpamanya, apakah kalian akan percaya bahwa anak itu anak kalian? Paling-paling dalam pikiran kalian ini pendukungnya nasab Ba'alawi ya, wah ini jangan-jangan apa istri saya ini telah dimakan oleh Habib itu. Paling-paling seperti itu. Ya apa enggak coba? Makanya fatwa PBNU yang menyatakan bahwa metode tes DNA boleh dipakai untuk pembatalan nasab ini fatwa yang sangat logis dan realistis. Karena Islam sendiri kan agama yang logis dan realistis sebetulnya. Ya. Akhirnya saya akhiri sampai di sini dulu. Jika ada kekurangan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.